G30S itu sendiri sebenarnya adalah nama gerakan yang diberikan oleh PKI terhadap gerakannya yang dipimpin oleh Untung itu. Jadi bukan orang yang anti PKI yang memberikan nama itu, tapi adalah PKI sendiri menyebut gerakannya itu sebagai gerakan Gerakan 30 September tahun 65. Itu yang statement di RRI itu, Prof? Ya. Oh. Itu. Lalu Bung Karno kan karena terjadinya peristiwa itu oleh Bung Karno dianggap sudah termasuk tanggal 1 Oktober, maka dia gunakan istilah gestok. Gitu. Ya, seperti itu ceritanya. Jadi persoalan G30S itu harus dilihat dalam suatu proses yang panjang. Jangan melihat dalam hal peristiwanya saja. Gitu. Puncaknya terjadi pada 30 September, Prof. Saat itu memang terjadi kebingungan situasi. Oh iya, situasinya waktu itu memang iya. Seperti misalnya orang bertanya, siapa yang melakukan ini? Saya dengar dari Pak Sulastomo, yang bekas ketua HMI waktu mau di tahun 60-an mau dibubarkan itu. Dia cerita begini, ketika mendengar itu lalu kita bertanya, siapa yang melakukan ini? Tapi menurut Pak Sulastomo, ketika dia bertemu dengan berbagai pihak dari Islam, memang sudah antara lain Subhan Set salah seorang tokoh besarnya NU mengatakan, oh ini PKI, tapi mereka belum bisa memastikan. Nah, yang memastikan itu siapa? Soeharto. Nah, karena dia ngomong kepada tokoh-tokoh yang bertemu dengan dia ketika itu, bahwa saya mengenal Untung itu adalah bekas anak buah saya. Dan saya tahu bahwa Untung itu dibina PKI. Nah, maka sejak itu semua orang yang anti PKI dan Soekarnois ya mendekat kepada kepada Soeharto, yang membawa akhirnya Soeharto berkembang menjadi tokoh yang kemudian menjadi presiden. Prosesnya seperti itu. Sekarang kan banyak teori-teori liar yang berkembang yang mengatakan bahwa jangan-jangan dalang dari G30S itu adalah Soeharto sendiri. Nah, tanggapan Prof itu seperti apa? Saya menanggapinya sebagai sesuatu ya itu isu biasa. Kan seseorang ketika sudah tidak punya kekuasaan, orang bisa ngomong tentang apa saja tentang dia kan. Tapi saya kira tidak sampai segitu. Saya kira Soeharto berada di bawah pimpinan yang anti PKI. Jadi saya kira agak sulit untuk membuat asumsi pemikiran seperti itu. Paling tidak saya tidak yakin akan hal itu. Berdasarkan fakta dan apa yang saya peroleh dari berbagai pihak.